Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Ibu APT Diarat Nasari S.Farm MT selaku dosen pembimbing mata kuliah farmakognosi yang saya hormati. Perkenalkan, saya Fitri Arta Aprilia selaku moderator dari kelompok 6 yang beranggotakan Mustika Arauf Hakim, Fani Dalmayanti dan juga Listia Nur Aziza. Di sini izinkan kelompok kami untuk menjelaskan tentang Simplicia herba. Di sini kelompok kami mendapatkan tentang Simplicia herba. Simplicia herba dibagi menjadi 6. Pertama, Simplicia andrographidis herba. Kedua, Belladon herba. Ketiga, Centella herba. Keempat, Equisetae herba. Kelima, Hirtae herba. Keenam, Pilanti herba. Andrographidis herba. Nama latinnya Andrographidis paniculatanis. Nama lokalnya daun sambiloto, berasal dari Simplicia tumbuhan. Yang kedua yaitu Belladon herba. Belladon herba nama latinnya Atropa belladon, nama lokalnya semak beracun, berasal dari Simplicia tumbuhan. Yang ketiga yaitu Centella herba. Nama latinnya Centella asiatica, nama lokalnya daun kaki kuda, berasal dari Simplicia tumbuhan. Yang keempat, Equisetae herba. Nama latin Equisetum debil. Nama lokal greges otot, berasal dari Simplicia tumbuhan. Yang kelima, Hirtae herba. Nama latin Hirtae herba. Nama lokal daun patikan kebo, berasal dari Simplicia tumbuhan. Yang keenam, Pilanti herba. Nama latin Pilantus niruri. Nama lokal meniran, berasal dari Simplicia tumbuhan. Manfaat dari tanaman herba. Yang pertama, Andrographidis herba untuk antipiretika atau penurun panas atau demam, tonikum penambah atau memulihkan energi atau suplemen. Yang kedua, Belladonae herba untuk mengatasi sesak nafas, nyeri head, Parkinsonisme, gejala gangguan saraf. Yang ketiga, Centellae herba untuk diuretika atau memperlancar pengeluaran cairan. Amara, menambah nafsu makan, obat cariawan. Baiklah, untuk manfaat tanaman herba yang keempat yakni Equisetae herba memiliki manfaat untuk diuretika, yakni memperlancar pengeluaran air di tubuh melalui air kencing. Yang kelima, manfaat dari Hirtae herba yakni sebagai obat batuk dan mengurangi rasa sakit. Dan yang terakhir yakni manfaat dari Pilanti herba yakni untuk diuretika atau memperlancar pengeluaran urin. Yang selanjutnya yakni alur proses produksi Andrographidis herba. Yang pertama yakni pengumpulan bahan, sortasi basah, pencucian, perajangan, pengeringan, sortasi kering, pengemasan, dan yang terakhir yakni penyimpanan. Selanjutnya, alur proses produksi dari Belladonae herba. Yang pertama yakni pemilihan tanaman, pemanenan, pengeringan, pemotongan, ekstraksi, purifikasi, dan yang terakhir yakni penyimpanan. Untuk alur proses produksi Centella herba, yang pertama pemilihan tanaman, yang kedua pemanenan, yang ketiga pembersihan, yang keempat pengeringan, yang kelima pemotongan, yang keenam penyimpanan, dan yang terakhir pengolahan lebih lanjut. Berikutnya, alur proses produksi Equisetae herba. Yang pertama, seleksi jenis tanaman, yang kedua pemupukan, yang ketiga pengendalian hama dan penyakit, yang keempat pemanenan, yang kelima pengolahan, dan yang terakhir pemasaran. Berikutnya, alur proses produksi Hirtae herba. Yang pertama pemilihan tanaman, yang kedua pemanenan, yang ketiga pembersihan, yang keempat pengeringan, yang kelima pemotongan, dan yang terakhir penyimpanan. Dan yang terakhir, alur proses produksi Pilanti herba. Yang pertama persiapan tanah, yang kedua penanaman, yang ketiga perawatan, yang keempat pemanenan, dan yang terakhir pengolahan. Baiklah teman-teman, itu tadi penjelasan dari kelompok kami. Semoga membuat kalian paham ya teman-teman. Kurang lebihnya kelompok kami